Berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu masjid. Ini belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Berjamaah salat tarawih habis isya, sepertiga malam yang awal, pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tengah malam, pernah. Sepertiga malam yang akhir, pernah juga. Bahkan sahabat bersaksi, mengatakan, kami khawatir, jangan-jangan kami nggak kebagian makan sahur. Gitu. Karena saking lamanya sudah mendekati subuh, ya, mungkin setengah jam atau 40 menit, gitu. Tapi akhirnya keburu, karena memang makan sahur itu disunahkan baiknya dekat-dekat ke subuh apa jauh sebelum subuh. Dekat. Ketika kita suapan terakhir atau tegukan terakhir nggak lama, mungkin semenit 2 menit langsung azan, itulah yang terbagus. Kalau suapan terakhir kita atau tegukan minum terakhir kita habis itu 10 menit, 15 menit, setengah jam baru azan, ini bukan sebuah kebaikan. Bahkan luar biasa sabda Nabi sedang kita saksikan. La tazalu ummati fi khairin. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan. Maksudnya kebaikan dunia, ya. Kebaikan akhirat kan belum nampak. Umatku itu akan selalu berada dalam kebaikan. Kebaikan dunia, makmur, sejahtera, aman, menguasai orang kafir, bukan dikuasai, menjajah, bukan dijajah. Itu kebaikan. Ya, kebaikan kaum muslimin kan seperti itu secara umum. Nah, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi umatku mengakhirkan, melambatkan sahur. Dekat-dekat subuh baru sahur dan menyegerakan buka. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kita sedang saksikan. Di saat kaum muslimin hari ini mayoritas mereka sahur jam 4, sahur setengah 4, ada sahur jam 3. Bahkan di beberapa daerah itu ada setengah 3 sudah sahur. Habis sahur tidur lagi, subuh kesiangan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Luar biasa. Luar biasa. Miskin, terbelakang, terpuruk, dijajah. Nah, keadaan itu kan kita saksikan di kakek nenek moyang kita di negeri kita ini 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, ketika dakwah sunnah belum seperti sekarang ini. Luar biasa. Mungkin antum dapat cerita dari orang tua antum, kakek antum, nenek antum, pada sahur jam 2 pagi, jam 3, subuh masih jauh. Shadaqah Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin sahurnya jauh sebelum subuh, ternyata penuh dengan kemiskinan, keterpurukan, keterbelakangan. Secara akal, logika nurani nggak nyambung. Tapi ini sabda Nabi SAW. Sabda Nabi adalah firman Allah. Itu ucapan Allah yang tidak mungkin salah. Rupanya kehidupan kaum muslimin dipengaruhi oleh ketaatan kaum muslimin benar atau salah. Ya. Bayangkan saja kalau antum ingat, mudah-mudahan ingat ya, hari ini kaum muslimin bercerai-berai. Hari ini kaum muslimin tidak bersatu. Hari ini kaum muslimin centang perenang. Bayangkan ada berapa belas negara Islam. Ada yang besar-besar seperti Indonesia, Malaysia, Saudi, Mesir. Ngelawan Yahudi yang cuman berapa belas ribu. Gak bisa. Betul-betul kita dipermalukan, ya, oleh si Yahudi, bangsa kera, bangsa babi itu, ya. Dan ini diucapkan oleh Aisyah bahwa kalian adalah bangsa kera, bangsa babi di hadapan Nabi, dan Nabi diam. Nabi tidak menyalahkan ucapan Aisyah bahwa mereka bangsa kera, bangsa babi, bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai. Bahkan dengan enaknya, dengan congkaknya itu kaum muslimin sedang ngantri makanan. Hari apa itu? Dibombardir sampai 100 lebih tewas. Gak ada presiden
Muslim, raja Muslim, lalu mengirimkan pasukan untuk gantian membasmi mereka. Betul-betul sedang dipermalukan kita. Nggak bersatu. Padahal yang pemicu supaya mereka bersatu itu di depan mata. Biasanya orang bersatu itu kalau apa sih? Ya, saya berantem sama adik saya berantem dengan kakak saya, biasa waktu masih kecil. Begitu ketemu musuh, ya, begitu lawan tetangga, ya, saya, adik saya, kakak saya bersatu karena punya musuh bersama, kan biasanya begitu. Nah, hari ini punya musuh bersama, al-Yahud, bangsa al-Maghdubi alaihim, masih juga tidak bersatu. Ya. Antum tahu gara-gara apa? Gara-gara sholat, bahu tidak menempel bahu sebelah, mata kaki tidak menempel mata kaki sebelah, tidak lurus dan tidak rapat dalam saf sholat. Kalau itu kata saya, kata Imam Syafi'i, kata Imam Bukhari, kata Imam Muslim, nggak usah dianggap. Ini kata Nabi SAW. Yang otomatis ini adalah kata Allah, bahwa Allah akan bikin kalian bercerai-berai, Allah akan bikin kalian tidak bersatu kalau kalian sholat berjamaah tidak lurus, tidak rapat. Tuh, rupanya keberadaan kaum muslimin tergantung bagaimana ketaatannya kepada Allah, benar apa salah, gitu ya. Nah, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat, sekali lagi, berjamaah salat tarawih dalam satu masjid 2 kali. Kalau sepertiga malam yang awal pernah, habis sisa seperti kebiasaan kita lah. Tengah malam pernah, jarang kita. Sepertiga malam yang akhir menjelang sahur pernah, ya, kadang-kadang kita melakukannya. Adapun 2 kali dalam satu masjid ini belum pernah. Apa iya ada sebuah kebaikan, ibadah, diridhoi oleh Allah, berpahala, tapi Rasul dan para sahabat nggak kenal, nggak pernah melakukan? Apa iya? Coret kaidah besar. Apa? Coret kaidah besar. Apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sebuah ibadah itu benar, berpahala, diridhoi oleh Allah, pasti yang pertama kali melakukan adalah para sahabat. Berani nyoret kaidah ini? Ini kaidah disepakati oleh para imam. Mana ada para sahabat? Ya kita tunggulah. Siapa tahu ada ulama, ada tokoh, ada ustadz yang menemukan dalil entah di Bukhari atau Muslim. Ya kita kan gak hafal Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Ya, 1 juta hadis lebih. Kalau ada yang membawakan nih di Masjid Nabawi di zaman Utsman misalnya, atau zaman Ali misalnya, pernah berjamaah salat tarawih 2 kali. Kalau ada, tentu sami'na wa ata'na. Ya, tentu jangan tinggalkan ucapan Aisyah, Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Artinya kalau toh ada berjamaah 2 kali, yang pertama 6 mungkin, yang kedua 5, ya kan? Kalau yang pertama 11, yang kedua 11 juga, ya menyalahi ucapan Aisyah tadi. Lebih dari Nabi SAW. Bolehkah kita beribadah lebih dari Nabi? Bolehkah kita beribadah lebih dari Nabi? Kalau boleh, berarti kita boleh salat subuh 2 rakaat. Kita boleh melempar jumroh 8 kali. Kita boleh mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah habis salat 40 kali. Kalau kita boleh beribadah lebih dari Nabi SAW dan para sahabat, tentu tidak boleh. Kalau Nabi 11 kita 12, ya tentu dosa. Karena hukum asal ibadah adalah haram. Ya.